Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Ayuni dengan NIM 2042100072. Saya dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Ibu Andi Nur Hasanah, MPD. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada tentang ramah, lemah lembut, hormat, pandai, dan rajin. Pengertian dari akhlak itu sendiri yaitu tingkah laku yang melekat pada diri seseorang, dan akhlak terpuji itu terbagi dua. Yang pertama ada dari segi Al-Quran dan juga segi tradisi atau adat. Akhlak yang bersumber dari agama itu bisa jadi dari Al-Quran, sementara yang bersumber dari tradisi atau adat itu adalah kebiasaan yang bisa dijadikan sumber akhlak terpuji, tapi tidak boleh bertentangan dengan agama. Baik, langsung saja materi pertama itu ada tentang ramah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani dan Daraqutni dari Jabir radhiyallahu anhu. Jika kita lihat dari hadis yang sudah saya jelaskan tadi, terjelas bahwa objek dari hadis tersebut tertuju pada orang-orang yang beriman. Jika sikap keramahan itu menjadi satu hal yang mutlak, harus diintegrasikan dalam diri orang yang beriman. Artinya, kualitas keimanan seseorang itu salah satunya bisa diukur dari seberapa jauh ia sebagai orang mukmin dalam kehidupan sosialnya itu melaksanakan keramahan atau kemanusiaan, bisa kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun kita bisa ramah. Dan yang kedua itu ada tentang lemah lembut. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Bersikap lemah lembut juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sabda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Maha lemah lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lemah lembut itu sendiri memiliki arti kelembutan dalam setiap perkataan ataupun perbuatan. Dalam keseharian, sikap seperti inilah yang harus kita kedepankan. Menjauhi diri dari sikap kasar yang bisa mendatangkan keburukan. Bersikap lemah lembut justru akan mendatangkan sebuah kebaikan. Lemah lembut bisa menjadi landasan dalam membangun keharmonisan antar sesama umat manusia. Itulah kunci dalam menasihati dan menyelesaikan masalah. Barang siapa yang tidak memiliki kelemah lembutan, maka tidak dihampiri kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga itu ada tentang hormat. Ada yang tahu hormat itu apa? Nah, jadi rasa hormat itu merupakan rasa kita menghargai seseorang. Jadi jika kita ingin dihargai orang lain, kita harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu agar kita dihargai juga sebaliknya. Begitu juga dengan hormat. Hormat merupakan menghargai orang lain dengan berperilaku baik
dan sopan. Sikap hormat merupakan perwujudan sikap saling menghargai satu sama lain. Yang muda menghargai yang tua menghargai yang muda. Jadi kita hormat kepada siapapun, kita menghargai orang siapapun, itu tidak pandang bulu, entah itu dia orang tua, entah itu dia orang muda, entah anak-anak, orang dewasa, orang remaja, saling menghormati. Berbagai contoh perilaku menghormati, mematuhi, dan berbakti kepada orang tua antara lain itu ada. Yang pertama, senantiasa mengindahkan nasihat dan perintah kedua orang tua kita. Ya, jadi jangan melawan, apalagi sampai bilang kepada orang tua. Yang kedua, tidak pernah berdusta kepada orang tua. Nah, kalau sudah membahas tentang orang tua, jangan berdusta, jangan membohongi orang tua. Kenapa? Murkanya orang tua itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhonya orang tua itu pasti juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sesekali kita berdusta, berbohong kepada orang tua. Ya. Yang ketiga, itu mengeringankan segala pekerjaan rumah yang mampu kita kerjakan. Nah, jadi kita, baik anak perempuan atau anak laki-laki, kita harus bisa membantu orang tua, entah itu dalam kerjaan rumah atau apapun. Jika orang tua minta tolong ataupun tidak minta tolong, nah kita sebagai anak itu harus tahu, harus mengerti. Istilahnya kata orang sekarang harus peka. Nah, jadi kita harus peka gitu, karena nampak piring kotor dicuci walaupun cuma satu, nampak rumah kotor disapu. Jangan tunggu tangan orang tua bergerak. Nah, kita santai-santai main HP itu tidak boleh. Jadi kita harus meringankan pekerjaan kedua orang tua kita, membantu kita sebagai anak agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya itu ada berbagai cara untuk menghargai orang lain. Di antaranya yang pertama, selalu berbuat baik dan menerapkan sopan santun. Nah, ini selalu berbuat baik. Jika kita tidak berbuat baik kepada orang, apa mau orang lain berteman sama kita? Apa mau orang lain mendekati kita? Pasti tidak, kan? Apalagi kita kalau tidak sopan. Kalau kita melihat orang lain tidak sopan kepada kita, nah pasti kita gak mau kan dekat sama dia, gak mau juga berteman sama dia. Kita menjauhi diri juga, anak itu tidak sopan, anak itu tidak baik. Nah, jadi ya kita harus berbaik kepada orang lain dan sopan santun. Yang kedua, itu cobalah selalu menunjukkan tata krama di tempat umum. Nah, tata krama ini sangat penting. Tata krama itu yang dilihat orang lain. Kalau tata krama kita tidak baik, pasti kita dicap orang, ini anak tata kramanya nggak baik, apalagi di tempat umum, ya kan? Nah, yang ketiga itu jangan melakukan hal yang berbau diskriminasi. Nah, diskriminasi ini adalah membeda-bedakan. Misalnya nih, kulit kita putih, hanya mau berteman sama orang kulit putih. Nah, itu jangan. Misalnya nih, kita suku Melayu, kita hanya mau berteman sama orang yang suku Melayu aja, suku lain nggak ditemani. Nah, itu jangan. Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi perbedaan itu bukan sebagai penghalang kita untuk berteman sama orang lain, berkenal dengan orang lain. Itu tidak boleh membeda-bedakan, baik itu warna kulit, suku, ras, agama, apapun itu, ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada menerima perbedaan pendapat orang lain. Nah, kita jangan egois dengan pendapat kita sendiri. Contohnya, kita kerja kelompok, kita buat tugas.
Jangan mau kemauan kita itu yang dibenarkan. Kita harus bisa juga menerima masukan dari orang lain, entah itu salah atau benar. Istilah itu agar tidak menjadi perpecahan, perkelahian. Jadi coba kita dengar dulu alasan dia, pendapat dia. Nah, jadi kita harus menerima pendapat orang lain tanpa mencelanya duluan. Jadi lebih baik kita dengar dulu apa penjelasannya, apa pendapatnya. Setelah itu baru kita celah atau mau diapain, mau dijelasin, oh ini harusnya tidak begini gitu. Selanjutnya materi keempat itu ada pandai dan rajin. Orang pintar di sekolah maupun di perkuliahan itu pasti dipuji dengan orang sekitar, baik itu dari teman, guru, bahkan dosen. Karena kepintaran yang di atas rata-rata dan yang pintar pasti selalu diajakin. Berbeda dengan yang rajin. Yang rajin memang tidak terlihat oleh orang-orang sekitar karena orang lain hanya memandang dari satu sisi aja. Ada salah satu hadis yang menjelaskan yang artinya bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk kehidupan akhiratmu seakan-akan kamu besok pagi mati. Hadis riwayat Baihaqi. Penjelasan dari hadis tersebut adalah setiap orang hendaknya berusaha dan bekerja dengan rajin, tekun agar memperoleh hasil yang memuaskan. Orang yang bekerja malas-malasan hasilnya akan berbeda dengan orang yang rajin. Orang yang bekerja dengan rajin, dengan tekun, semua pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap orang hendaknya dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pekerjaan itu bisa berupa perintah orang tua, tugas dari guru, mau yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekerjaan itu bisa berupa apapun, yang penting halal, yang tidak melenceng dari syariat Islam. Nah, jadi hanya itulah yang dapat saya jelaskan dalam video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Akidah Akhlak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.